Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencari calon siswa sekolah rakyat. Polisi selidiki kebakaran satu unit rumah di Kelurahan Talang Jauh, Kota Jambi. ...267 juru parkir telah terdaftar pada aplikasi parkir digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 13 Juli 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, program sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berlangsung pada tahun ajaran baru 2025-2026 dalam penjaringan. Pendamping PKH kerap kesulitan dalam mencari calon siswa. 50 siswa sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap mengikuti pembelajaran perdana pada Senin besok 14 Juli 2025. Program pendidikan gratis yang diinisiasi pemerintah pusat ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Salah seorang pendamping program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Geragai, Wahyu Hidianto mengatakan, selain mendata anak-anak yang tidak sekolah, para pendamping juga mendata keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Berbagai kendala dihadapi para pendamping saat proses penjaringan, mulai dari anak tidak mau pisah dengan orang tuanya, hingga keraguan dari orang tua tentang sekolah rakyat. Beruntung, usai penjaringan tidak ada calon siswa yang mengundurkan diri. Dari 50 kuota calon siswa sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 11 diantaranya berasal dari Kecamatan Geragai. Karena baru angkatan pertama juga secara sistem ininya juga belum terlalu paham juga kan di dalamnya seperti apa. Karena tetap pengelolaannya kan beda, bukan kami pendamping cuman mencarikan calon siswanya itu aja sih. Program sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan digelar di gedung BKPSDMD. Penggunaan gedung tersebut hanya bersifat sementara menjelang gedung permanen di wilayah KTM Geragai selesai dibangun. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. 28.000 bibit kelapa sawit disiapkan pemerintah Kabupaten Bungo untuk bantuan program Prowitra tahap awal. Bantuan ini akan diberikan ke petani sawit agar dapat meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas TPH akan memberikan bantuan bibit kelapa sawit kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Bantuan yang menjadi bagian dari program sawit rakyat atau Prowitra bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Kepala Dinas TPH Bungo Muhammad Hasbi mengatakan, pada tahap awal ini pihaknya telah menyiapkan 28.000 bibit kelapa sawit untuk disalurkan ke petani sawit. Saat ini penyaluran bibit sawit tersebut masih dalam persiapan pendataan petani yang berhak menerima bantuan bibit kelapa sawit. Untuk tahap awal memang kita sudah menyediakan bibit ya. Dan bibit yang kemarin adalah bibit subsidi, dan untuk tahun ini bibit ini akan dialihkan menjadi program Prowitra. Untuk tahap awal ini bibit yang tersedia ada sekitar 28.000, dan ini yang kita alokasikan. Kita tahap awal ini kita untuk mereka lahan-lahan yang sudah siap tanam. Muhammad Hasbi menambahkan, untuk mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit ini, petani harus melengkapi berbagai persyaratan, di antaranya memiliki lahan siap tanam maksimal 2 hektar dan paling sedikit setengah hektar. Memiliki dokumen surat kepemilikan lahan yang jelas, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asli warga Kabupaten Bungo. Dalam tahap awal, diproyeksikan sekitar 300 hektar lahan akan mendapatkan bantuan bibit sawit. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, komoditi pangan di Batanghari masih bertumpu pada pasokan luar daerah. Hal tersebut diklaim pemerintah sering berdampak terhadap sulitnya menjaga stabilitas harga pangan dikarenakan minimnya produksi tanaman lokal. Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari telah berupaya menyosialisasikan pemanfaatan pekarangan rumah untuk dijadikan sentra penanaman tumbuhan palawija maupun tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Namun upaya tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat. Minimnya hasil pangan lokal turut berdampak terhadap sulitnya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pangan di pasaran. Petugas enumerator Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Tommy Rivaldi, mengatakan, hampir sebagian besar komoditas pangan yang masuk ke Batanghari berasal dari luar daerah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih hingga sayur mayur yang memiliki harga jual fluktuatif atau naik turun. Kita itu produksi kita yang kurang dari kebutuhan yang ada. Misalnya juga seperti bawang putih juga kan belum, tidak ada produksi, kita masih bergantung pada impor. Jadi bawang putih juga turun dari sebelumnya rata-rata 40, sekarang jadi 33 hingga 35 ribu gitu. Pasokan pangan yang cenderung datang dari daerah ini turut memicu kekhawatiran, terutama saat momentum hari besar keagamaan, di mana barang-barang kebutuhan tersebut sering mengalami lonjakan harga yang signifikan di pasaran. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh naik. Minimnya pasokan diduga menjadi penyebab kenaikan harga cabai merah. Sejak sepekan terakhir, harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh naik. Salah seorang pedagang, Erik, mengatakan, saat ini harga cabai merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya, hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini diduga akibat minimnya pasokan. Petani cabai lebih memilih menjual hasil panen ke Sumatera Barat. Erik mengaku, kenaikan harga cabai merah berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat hingga 30%. Kalau untuk cabai, kalau untuk hari ini ya Bang, di harga 35 Bang. Begitupun bawang kan mengalami kenaikan Bang, dari 20.000 sampai kita ngencer sekarang 35.000. Selain cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi sayur lainnya, seperti kol, tomat, dan bawang. Pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatur distribusi komoditi hasil pertanian. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga jual pinang kering di tingkat Tengkulak, Kota Jambi mulai turun. Kondisi ini menjadi keluhan para tengkulak karena turunnya harga pinang ini membuat petani malas untuk mengumpulkan buah pinang. Harga pinang kering di Kota Jambi kembali turun. Kondisi ini telah terjadi sejak beberapa hari lalu dan menimbulkan kekecewaan. Saat ini harga pinang kering hanya Rp13.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilogram di tingkat Tengkulak. Salah seorang tengkulak pinang, Donald, mengatakan, turunnya harga pinang ini membuat masyarakat enggan untuk menjual dan mengumpulkan buah pinang, sehingga mempengaruhi jumlah pasokan pinang di Tengkulak yang juga berkurang. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab turunnya harga pinang. Diprediksi kondisi ini terjadi lantaran kurangnya permintaan ekspor. 13 ribuan. 13 ribu. Naik atau itu yang bagus itu. Turun dikit. Biasanya berapa, Pak? 15, 16. Per kilonya, Pak, ya? Ya, Kalau sebab turunnya itu apa, Pak? kurang tahu tuh. Mereka berharap harga pinang dapat tetap stabil sehingga ekonomi masyarakat di Kota Jambi juga tumbuh dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Kabupaten Merangin minta Kepala Desa kooperatif dalam mengungkap peti. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami, saudara, di Jambi hari ini. Saudara, satu unit rumah semi permanen di kota Jambi ludes terbakar pada Sabtu sore kemarin. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang berasal dari bawah rumah yang tidak berpenghuni. Beginilah detik-detik insiden kebakaran satu unit rumah semi permanen di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Talengjau, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu sore kemarin itu menghanguskan seluruh bagian rumah yang bermaterial kayu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari, mengatakan, kebakaran diduga akibat puntung rokok yang berasal dari bawah rumah yang tidak berpenghuni. Rumah yang bermaterial kayu membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Api berhasil dipadamkan setelah tim Disdamkar Kota Jambi berjibaku memadamkan api dengan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Meski kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pada pukul 17.30 kita menerima laporan dari Polsek 1222 dan juga layanan oleh damkar. Ada rumah non permanen yang terbakar, di mana rumah ini tidak ada yang menunggu dan 3 bedeng, dan satu lagi ada dua rumah, tetapi dapurnya yang terbakar. Dan dugaan dari kami pada saat melakukan pemadaman ini adalah dari puntung rokok yang diduga berasal dari anak-anak jalanan yang berkumpul di bawah rumah tersebut. Pasca insiden kebakaran, petugas Polsek Celutung Kota Jambi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, Polsek Celutung juga telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 ekskavator yang diduga untuk penambangan emas ilegal di Jangkat Timur masih dalam penyelidikan polisi. Dewan meminta kepala desa dapat membantu mengungkap siapa pemilik alat berat tersebut. Polres Merangin telah mengamankan 2 ekskavator yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di Jangkat Timur. Hingga kini pemilik dan pengguna alat berat tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Terkait kasus ini, anggota DPRD Kabupaten Merangin, Farhad, mengatakan aparat desa seharusnya mengetahui seluk-beluk 2 alat berat yang masuk ke wilayahnya. Kepala desa harus kooperatif untuk mengungkap aktivitas peti. Farhan menyesali alat berat masuk ke wilayah Jangkat Timur yang menjadi Dapil 4 yang merupakan daerah pemilihannya. Tentu perlu kerjasama dari kades-kades juga di bawah, intinya kan, karena mereka itu ujung tombak. Mereka yang tahu masuk daerah, ini alat siapa yang jadi apanya, perentalnya gitu. Kalau kami di lapangan kan tak tahu siapa yang perental. Sebelumnya, Polres Merangin memasuki hutan dan menelusuri jejak alat berat untuk menemukan 2 ekskavator di Jangkat Timur pada 19 Juni lalu. Kedua alat berat ini masih diamankan di markas Polsek Jangkat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kepadatan hunian di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak membuat warga binaan rentan tertular penyakit. Meski belum ditemukan penyakit menular pada warga binaan, namun upaya mitigasi telah dilakukan pihak lapas. Warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak rawan terkena penyakit menular. Kepadatan hunian di lapas menjadi salah satu penyebab rentannya warga binaan tertular penyakit dari warga binaan lainnya. Dokter Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak, Gusti Andri, mengatakan, hak kesehatan bagi warga binaan atau narapidana menjadi salah satu perhatian petugas kesehatan. Meski belum ditemukan penyakit menular pada warga binaan, namun upaya mitigasi telah dilakukan pihak lapas. Warga binaan yang terkena penyakit menular telah disiapkan ruangan isolasi. Dr. Gusti Andri mengklaim sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan, para narapidana dilakukan screening terlebih dahulu untuk melihat riwayat penyakit. Apabila memiliki penyakit menular, maka narapidana tersebut akan diberikan perlakuan khusus. Lakukan screening dari penyakit menular di warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak. Alhamdulillah hasilnya negatif untuk penyakit HIV dan TB.
yang di-screening oleh Dinas Kesehatan bersama tim dari Puskesmas Simpang Pandan. Dr. Gusti Andri berharap narapidana dapat menjaga kebersihan diri terutama kulit. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, Saudara, pemerintah Kota Jambi menerapkan sistem pembayaran parkir digital berbasis KRIS. Saat ini baru 267 juru parkir yang telah terdaftar di aplikasi parkir digital. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencegah pungutan liar yang sering dilakukan oleh oknum juru parkir yang tak bertanggung jawab. Untuk mengatasi persoalan yang menjadi keluhan masyarakat tersebut, pemerintah Kota Jambi tengah menerapkan sistem pembayaran parkir digital berbasis KRIS. Kepala Bidang Pengelola Parkir Dishub Kota Jambi, Alfian Bulkia, mengatakan, dari 467 juru parkir yang terdata, baru 267 diantaranya sudah terdaftar untuk menggunakan KRIS. Jika dikelola dengan baik, parkir dapat menambah pendapatan retribusi pemerintah Kota Jambi. Dari Januari hingga Juli 2025, pendapatan retribusi parkir mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 2,7 juta rupiah diantaranya diperoleh dari pembayaran parkir melalui aplikasi digital KRIS. Saat ini kita mencoba membuat sistem pembayaran retribusi parkir secara non tunai, yaitu dengan menggunakan QRIS dari Bank 9 Jambi. Jadi bukan kita mengalihkan plug, tapi kita masih memberikan alternatif. Sampai nanti mungkin masyarakat mendukung program ini dan program ini berjalan dengan baik, baru mungkin nanti kita memang benar-benar alihkan. Tak hanya masyarakat, penerapan sistem pembayaran parkir secara digital ini juga belum sepenuhnya diterima oleh sebagian juru parkir. Salah seorang juru parkir, Dedi, mengaku kesulitan dalam mengaplikasikan sistem pembayaran parkir non-tunai. Untuk pencarian yang biasanya cash, jadi sulit. Sumpamanya kalau kami tidak ada HP Android, gimana kan? Nah, itu yang kedua kan. Ketiga, kemungkinan pencarian lah semakin susah, Mbak. Penerapan sistem pembayaran parkir digital diharapkan akan memberikan dampak positif bagi transparansi pengelolaan retribusi daerah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Sarolangun pimpin gotong royong dan pembersihan gedung pasar bawah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam segmen advertorial. Wakil Bupati Geri Trisatwika memimpin gotong royong dan pembersihan bangunan gedung pasar bawah Sarolangun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar yang direncanakan akan difungsikan sebagai sentra kuliner. Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika mengatakan berbagai upaya akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mengembalikan fungsi pasar bawah sebagai pusat perekonomian. Salah satunya dengan melakukan gotong royong membersihkan gedung pasar. Gotong royong ini menunjukkan komitmen Pemkab Sarolangun untuk kembali memanfaatkan gedung pasar yang telah lama terbengkalai. Pemkab Sarolangun berencana akan memfungsikan gedung pasar bawah sebagai pusat jajanan dan kuliner serta tongkrongan untuk anak-anak muda. Dengan menjadikan pasar bawah sebagai pasar kuliner, tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar. Selain sebagai tempat kuliner, pasar bawah juga akan dijadikan sentra oleh-oleh bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Sarolangun. Nah, itu macam-macam, nanti kita kurasi dan juga kita buka ke masyarakat juga nanti lumayan jelas kita hari ini untuk melihat kondisinya terlebih dahulu. Ya, rencana untuk kebersihannya tetap kita akan laksanakan dalam waktu dekat. Kalau untuk perbaikan darinya kita akan melihat kondisi dari anggaran dan revitalisasinya. Hingga saat ini, pasar bawah Sarolangun masih belum dapat beroperasional seperti yang diharapkan.
Padahal jika dikelola dengan baik, pasar ini memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan. Karena sudah lama tidak terawat, membuat sejumlah kios dan bangunan gedung pasar banyak yang rusak. Selain disebabkan faktor alam, kerusakan juga disebabkan ulah tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menghadapi penurunan debit air akibat musim kemarau, ribuan warga di 2 kecamatan Kabupaten Kerinci melakukan gotong royong. Warga membendung aliran Sungai Batang Merau untuk mengamankan pasokan air irigasi yang mengairi ratusan hektar sawah. Ribuan warga dari Kecamatan Air Hangat dan Depati 7 Kabupaten Kerinci melakukan gotong royong untuk membendung aliran Sungai Batang Merau. Warga mengisi karung dengan pasir dan menyusunnya sebagai tanggul yang berfungsi mengalihkan aliran Sungai Batang Merau ke saluran irigasi Bandar Kasigi yang berada di Desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi penurunan debit air Sungai Batang Merau akibat musim kemarau yang mulai mengancam lahan pertanian. 720 hektar sawah di wilayah ini sangat bergantung pada pasokan air dari Sungai Batang Merau. Tanpa bendungan, air akan mengalir langsung ke hulu dan meninggalkan irigasi dalam keadaan kering. Masyarakat Desa Koto Majidin ini dan didukung oleh desa-desa yang lain, desa tetangga, melaksanakan gotong royong bersama dalam rangka menyikapi irigasi. Karena masih musim kemarau di Kabupaten Kerinci, khususnya pada desa Koto Majidin dan sekitarnya, maka masyarakat debit airnya kurang, jadi masyarakat ikut berpartisipasi dalam bagaimana aliran air di sawah bisa berjalan dengan lancar. Warga bekerja bahu-membahu selama sehari penuh untuk menyelesaikan pembangunan tanggul. Gotong royong ini sudah menjadi tradisi setiap musim tanam, khususnya saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Kerinci, aparat desa dan pihak kecamatan turut memantau dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif warga yang dinilai sangat krusial bagi ketahanan pangan daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya perbaikan jalan di Kota Jambi baru 40%. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Mei 2025 turun 2,65% dibanding bulan April 2025. Penyebab utama penurunan nilai ekspor dipengaruhi turunnya ekspor pada komoditi karet dan olahannya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, nilai ekspor Provinsi Jambi pada Mei 2025 hanya 153,53 juta US dollar. Jumlah itu turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 157,69 US dollar. Selain disebabkan penurunan ekspor pada komoditi karet dan olahannya, turunnya nilai ekspor juga disebabkan penurunan ekspor pada komoditi PULP dan kertas, migas, dan komoditas batubara. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan sebesar 50,66%, diikuti kelompok industri 42,95% dan kelompok pertanian 6,39%. Jika dirinci menurut komoditi, kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 17,59%. Sementara penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan yakni minyak dan gas mencapai 46,86%. Kondisi Provinsi Jambi perlu kehati-hatian ke depan karena 2 bulan ini ekspor kita turun. Ekspor kita turun di Maret kemarin turun, April ini juga turun. Nah, di bulan April 2025, di bulan Mei 2025 turun 2,65. April kemarin juga turun, Mei ini turun 2,65. Secara umum, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Mei 2025
ke beberapa negara utama mengalami penurunan. Kenaikan nilai ekspor Provinsi Jambi hanya terjadi ke negara Malaysia, Thailand, Jepang, India, dan Korea Selatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kondisi jalan rusak di Kota Jambi masih menjadi perhatian, baik jalan lingkungan maupun jalan status kota. Meski perbaikan jalan terus dilakukan, namun baru terrealisasi 40%. Jalan rusak dan berlobang masih menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Jambi. Ada sekitar 388 ruas jalan rusak yang menjadi prioritas perbaikan Pemkot Jambi hingga akhir tahun ini. Selain rigid beton, penanganan jalan rusak juga dilakukan dengan pengaspalan dan penambalan. Dari target yang telah ditentukan, baru sekitar 40% ruas jalan yang sudah diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra, optimis pekerjaan perbaikan jalan akan selesai hingga akhir tahun 2025 ini. Di Dinas PUPR ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, terutama untuk infrastruktur jalan. Jalannya ada dua, jalan status sama jalan lingkungan. Nah, dari kedua kegiatan ini persentase dari kedua kegiatan ini fisiknya sudah 40%. Pemerintah Kota Jambi telah mengalokasikan anggaran Rp57 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik wilayah dalam Kota Jambi. Perbaikan jalan ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat saat berkendara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, petugas Bandara Sultan Taha Jambi mengimbau masyarakat, khususnya anak-anak, untuk tidak bermain layang-layang di sekitar jalur penerbangan. Imbauan ini dilakukan demi menjaga keselamatan penerbangan. Petugas Bandara Sultan Taha Jambi mengimbau seluruh masyarakat, khususnya anak-anak, untuk tidak bermain layang-layang di sepanjang jalur penerbangan. Bermain layang-layang di jalur penerbangan sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Karena benang layang-layang dapat tersangkut di badan dan mesin pesawat saat melakukan proses take-off ataupun landing. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, bermain layang-layang di sekitaran bandara dapat melanggar aturan keselamatan penerbangan. Dalam pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, setiap orang yang melakukan kegiatan membahayakan keselamatan operasi penerbangan dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jadi kami himbau kepada seluruh penduduk di area bandara, terutama mungkin anak-anak sekolah ya, karena liburan anak sekolah banyak yang bermain layangan. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan bermain layangan di jalur pendaratan ataupun penerbangan, yaitu di ujung runway 13 atau di ujung runway 27. Ardon Marbun mengimbau masyarakat untuk memahami dampak dan bahaya bermain layang-layang di sekitaran area bandara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Nastasya Laga. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.